Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suryadi, mahasiswa studi agama semester 4. Dan di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Agama yang diampu oleh dosen Ibu Amalia Irfani. Untuk itu, marilah kita simak video berikut ini dengan judul Konflik Agama dan Sosial. Baiklah, yang pertama yaitu pemikiran dasar agama. Agama merupakan kebutuhan dasar manusia, karena agama merupakan sarana untuk membela diri terhadap segala kekacauan hidup manusia. Hampir semua masyarakat manusia mempunyai agama. Akan tetapi, di sisi lain banyak ditemui dalam catatan sejarah konflik yang terjadi akibat keangkuhan manusia yang membawa agama sebagai kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Agama dalam pengertian sosiologi adalah gejala sosial yang umum dan memiliki oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia ini. Tanpa kecuali, ini merupakan salah satu aspek dalam kehidupan sosial, bagian dari sistem sosial suatu masyarakat. Jadi, agama juga bisa dilihat sebagai unsur dari kebudayaan suatu masyarakat. Di samping unsur-unsur yang lain seperti kesenian, bahasa, sistem mata pencaharian, sistem peralatan, dan sistem organisasi sosial. Agama sebagai salah satu faktor konflik sepintas kelihatan sangat paradoks. Di suatu sisi lain, agama dipandang sebagai sumber moral dan nilai, sedangkan di sisi lain dianggap sebagai sumber. Selanjutnya, yang kedua yaitu fungsi agama. Yang pertama, fungsi agama ialah sebagai pedoman hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, sebagai sumber aturan tata cara hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga sesama manusia. Dan yang ketiga yaitu sebagai pedoman bagi manusia dalam mengungkapkan rasa kebersamaan dengan sesama manusia. Yang keempat, sebagai pedoman perasaan keyakinan manusia terhadap sesuatu yang luar biasa atau bisa disebut supranatural, yakni di luar dirinya. Yang kelima yaitu sebagai cara manusia mengungkapkan estetika, keindahan alam semesta, dan segala isinya. Dan yang terakhir yaitu sebagai cara untuk memberikan identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama. Yang ketiga yaitu tujuan agama. Di sini tujuan agama terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu untuk membimbing manusia dalam menjalani kehidupan dengan cara lebih baik melalui pengajaran dan aturan, di mana ajaran dan aturan tersebut dipercaya berasal dari Tuhan. Yang kedua yakni untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat beragama berupa ajaran-ajaran kebaikan dan aturan berperilaku baik bagi manusia. Yang ketiga yakni untuk membimbing manusia menjadi individu yang berakal, baik dan dapat menemukan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, untuk membuka jalan bagi manusia yang ingin bertemu dengan penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa ketika mati kelak. Dan yang terakhir yaitu kelima, tentang konflik sosial. Di sini terdapat 2 bagian. Yang pertama yaitu perbedaan doktrin dan sikap mental. Konflik merupakan kategori sosiologis yang bertolak belakang dengan pengertian perdamaian ataupun kerukunan. Adanya konflik dapat disebabkan proses asosiatif atau proses yang mempersatukan.
Dan ada juga yang berasal dari proses disosiatif, yaitu sifatnya memecah atau menceraikan. Dalam konteks ini, konflik menjadi fakta sosial yang ada di masyarakat yang dapat melibatkan minimal dua pihak yang berbeda agama. Adanya sikap yang membenarkan agama masing-masing maka menimbulkan polemik dan kontroversi pada masyarakat beragama. Dan yang kedua yaitu perbedaan tingkat kebudayaan. Agama merupakan suatu unsur kebudayaan yang dapat kita lihat secara jelas dengan adanya setiap daerah mempunyai kebudayaan yang berbeda. Dengan adanya budaya yang berbeda-beda, agama berperan penting dalam menjunjung tinggi kebudayaan yang ada di daerah tersebut. Terkadang, adanya diskriminasi antar budaya satu dengan budaya lain, maka akan memberikan rasa bangga diri terhadap kebudayaan yang dimiliki. Kebudayaan pada suatu daerah tidaklah sama, akan tetapi budaya memiliki tingkatan-tingkatan sendiri. Dalam hal ini, budaya dibedakan menjadi dua, yaitu kebudayaan tinggi dan kebudayaan rendah. Jadi, dalam pembedaan, maka terlihat betul dalam tingkat perbedaannya. Agama mengamankan masyarakat manusia dan menampilkan di depan manusia dalam istilah nilai-nilai dan mengajak manusia saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan video pembelajaran tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.